Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari satu uslub dalam bahasa Arab yang sering kita dengar dengan istilah al-jumlah al-ismiyah. Pada dasarnya, jumlah ismiyah itu terdiri dari al-mubtada dan al-khabar. Apa itu al-mubtada? Mubtada adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Ya, mubtada itu adalah suatu isim yang marfu' kedudukannya atau hukumnya al-'ari 'anil awamilil lafdhiyah, yang kosong dari amil-amil lafaz. Misalnya di sini kita melihat kata Aisyah, al-qitar, ana, dan nahnu. Kita melihat kata-kata tersebut adalah isim dan hukumnya marfu. Ya, marfu. Mengapa ia marfu? Karena ia 'ari 'anil awamilil lafziyah. Ia kosong, bebas dari amil lafaz. Dalam artian tidak ada amil yang mendahului. Ya, misalnya kana dan saudara-saudaranya ataupun inna dan saudara-saudaranya. Dengan kekosongan tersebut, maka ia dihukumi dengan hukum marfu. Ya. Kemudian al-khabar definisinya adalah al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi, yaitu suatu isim yang marfu. Ya, jadi hukum daripada khabar itu juga marfu. Al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi misalnya Aisyah ummul mukminin, maka kita menyandarkan kata ummul mukminin itu kepada Aisyah. Ya. Di sini ada Aisyah sebagai mubtada, ummul mukminin sebagai khabar, yang artinya kita menisbatkan ummul mukminin, ibu dari seluruh umat mukmin, kepada Aisyah. Nah, dari definisi mubtada kita melihat ada 3 syarat mubtada. Yang pertama harus terdiri dari isim. Ya, seperti pada contoh-contoh yang ada. Yang kedua, hukumnya harus marfu. Ya, tanda rafa itu sendiri beragam. Isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Begitu juga dengan jamak taksir. Maupun dengan tanda rafa yang lain, misalnya waw apabila jamak muzakkar salim, atau asmaul khamsah, dan seterusnya. Ya, tanda-tanda rafa yang lain. Syarat yang ketiga harus 'ari 'anil awamilil lafziyah. Harus kosong, bebas dari amil lafaz. Artinya tidak ada amil yang mendahului. Aisyah, al-qitar, ana, dan nahnu. Jadi Aisyah itu mubtada, ummul mukminin khabar. Al-qitar mubtada, sari' khabar. Ana mubtada, Abdullah khabar. Nahnu mubtada, qaimun adalah khabarnya. Nah, jika kita melihat contoh yang ada di sini, maka kita dapat melihat ada 2 jenis mubtada, yaitu mubtada zahir seperti pada contoh Aisyah, dan al-qitar. Di sini mubtada'nya adalah mubtada zahir. Mubtada zahir dalam artian mubtada tersebut tidak terdiri dari dhamir. Sementara pada contoh ana dan nahnu di sini adalah contoh mubtada yang terdiri dari dhamir atau mubtada yang terdiri dari dhamir atau mudmar. Jadi mubtada itu terbagi 2, ada yang zahir seperti di sini Aisyah dan al-qitar, dan ada yang mudmar seperti ana dan nahnu. Mengapa? Karena
Mubtada'nya terdiri dari domir, ya, seperti ana dan nahnu. Kemudian di contoh yang sebelah kiri ini adalah contoh pembahasan khobar. Pada contoh-contoh tersebut kita dapat melihat beragam macam-macam khobar. Yang pertama, contoh pertama, kata hulwatun adalah contoh khabar mufrad, khabar tunggal. Pada contoh Muhammad abuhu karim, di sini kita melihat ada khabar jumlah ismiyah, ya, yaitu khabar yang terdiri dari mubtada dan khabar. Di sini juga mubtada dan khabarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tersebut juga tersusun dari mubtada dan khabar. Hanya saja pada khabar jumlah seperti abuhu karim, ini khabar jumlah ismiyah, dan rajulun karim juga khabar jumlah, disyaratkan harus terdapat rabit atau pengikat. Rabit tersebut terdiri dari dua macam, yaitu domir. Satu harus terdiri dari domir yang kembali kepada mubtada. Jadi di sini ada domir hu, ya, yang kembali kepada mubtada, yaitu Muhammad. Dan rabit yang kedua adalah isim isyarah yang juga kembali kepada mubtada. Kemudian selanjutnya contoh khabar jumlah fi'liyah seperti Muhammad safara abuhu. Muhammad safara abuhu. Sini terdapat jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai khabar. Safara abuhu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah tersebut berkedudukan sebagai khabar terhadap mubtada. Kemudian Muhammad yudrabu gulamuhu. Yudrabu gulamuhu. Di sini juga contoh khabar jumlah fi'liyah, di mana khabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Di sini kalau safara abuhu ini fi'ilnya dalam bentuk mabni maklum, sementara di sini jumlah fi'liyahnya terdiri dari fi'il mabni majhul. Pada khabar jumlah fi'liyah juga tetap disyaratkan ada rabit yang yaitu domir yang kembali kepada mubtada, seperti di sini abuhu, ya, domir kembali kepada mubtada. Yudrabu gulamuhu, ya, terdapat domir yang kembali kepada mubtada. Kemudian jenis khabar selanjutnya adalah jar majrur. Ya, jadi aliyun mubtada, fil masjid jar majrur, muta'alliqun bi mahzuf. Ya, ia berkaitan dengan suatu kata yang mahzuf. Takdirnya atau diperkirakan ada kain yang jatuh atau mahzuf. Jadi bentuk aslinya adalah aliyun kainun fil masjid. Ya, kainun yang jatuh tersebut adalah khabar. Fil masjid jar majrur yang muta'alliq terhadap kata kain yang jatuh. Sama seperti at-ta'ir fawqal gusni. Ini juga masuk dalam kategori khabar syibhu jumlah. Ya, khabar syibhu jumlah. Sama seperti fil masjid, ia juga termasuk khabar syibhu jumlah yang terdiri dari jar majrur. Nah, pada contoh at-ta'iru fawqal gusni, ya, khabar syibhu jumlahnya terdiri dari zaraf, yaitu fawqa. Ya, jadi fawqa zarful makan, ya, mabniun 'alal fathah fi mahalli raf'in, khabar daripada mubtada yaitu at-ta'ir.
dan fauqa mudhaf al-ghusni mudhafu ilaih. Demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini, insyaallah akan kita lanjutkan dalam diskusi perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.